Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Galuh Eka Sari, Imawati Fisdiah, dan Nana Ernanda Silvia. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi terkait dengan kombinasi bisnis pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama terkait dengan pengertian kombinasi bisnis, yang kedua kombinasi bisnis dan pengendali tertinggi, tiga tanggal kombinasi bisnis, yang keempat identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan terminologi akuntansi yang substansinya di Indonesia dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 22 yang telah direvisi pada tahun 2010. Transaksi kombinasi menurut PSAK 22 revisi tahun 2010 terjadi ketika suatu entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain yang berupa bisnis. Di sini yang dimaksud dengan pengendalian merupakan kekuasaan untuk mengatur kebijaksanaan keuangan dan operasi suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Kombinasi bisnis melibatkan dua pihak, yaitu entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi merupakan entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas yang diakuisisi dalam transaksi bisnis. Sebaliknya, entitas yang diakuisisi atau disebut juga dengan entitas target merupakan entitas yang dalam transaksi kombinasi bisnis dikendalikan oleh entitas lain atau entitas pengakuisisi. Nah, bentuk penggabungan usaha dibagi menjadi 3, yaitu ada akuisisi, merger, dan juga konsolidasi. Adapun akuisisi terjadi ketika suatu perusahaan itu memperoleh aset produktif dari suatu entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam operasi miliknya. Sedangkan merger terjadi ketika suatu perusahaan itu mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Sedangkan konsolidasi terjadi ketika sebuah perusahaan baru itu dibentuk untuk mengambil alih aset-aset dan operasi dari dua atau lebih entitas usaha yang terpisah, dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis dan pengendalian tertinggi. Baik, kombinasi bisnis mengenal istilah entitas pengendalian, di mana pengendalian dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, PTA mengakuisisi 90% hak suara PTB. Nah, di sini telah terjadi kombinasi bisnis karena PTA memiliki hak 90% atas suara PTB. Jika PTB memiliki hak pengendalian 80% atas PTC, maka PTA dengan sendirinya memiliki hak pengendalian atas PTC karena memiliki hak suara tidak langsung atas PTC sebesar 72% dari 90% dikali 80%. Nah, dalam hal ini atau dalam kasus ini PTA merupakan pengendalian tertinggi. Selain itu juga dikatakan sebagai bahwa ketiga entitas PTA, PTB, dan PTC merupakan suatu grup. Nah, misalkan PTA mengakuisisi 20% hak suara pada PTC dengan menukarkan hak kepemilikan atas PTB. Secara ekonomi tidak ada perubahan kepemilikan PTA atas grup atau kelompok tersebut, walaupun tidak ada perubahan kepemilikan PTA atas grup atau kelompok tersebut walaupun secara hukum. Nah, hal ini merupakan bukan kombinasi bisnis yang sesuai dengan PSAK nomor 22 revisi 2010. Namun PTA merupakan pengendalian tertinggi baik sebelum maupun sesudah PTA mengakuisisi hak suara PTC. Transaksi semacam itu disebut dengan kombinasi bisnis. Entitas pengendalian yang diatur tersedia pada PSAK nomor 38 revisi 2011.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggal kombinasi bisnis. Menurut PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 menjelaskan bahwa kombinasi bisnis terjadi pada saat suatu entitas mengendalikan entitas lain yang berupa bisnis. Kombinasi bisnis mungkin merupakan tanggal akuisisi atau tanggal ketika pihak pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas atau kewajiban pihak yang diakuisisi atau disebut dengan tanggal penutupan. Nah, akan tetapi pihak pengakuisisi mungkin saja memperoleh pengendalian pada sebelumnya atau setelah tanggal penutup. Misalnya, dalam perjanjian tertulis dinyatakan bahwa pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi pada tanggal sebelum tanggal penutupan. Sebagai contoh, PTA mengakuisisi suara hak PTB yang efektif pada tanggal 1 Juli 2014. Akan tetapi PTB terkait kontrak dengan PTX untuk mengalihkan aset pada PTX hingga 21 bulan 12 2014. Nah, dalam hal ini kombinasi bisnis antara PTA dan PTB terjadi pada tanggal 31 bulan 12 2014. Identifikasi pihak-pihak dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis melibatkan pihak pengakuisisi dan entitas target. Pihak pengakuisisi merupakan pihak yang memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi pihak yang diakuisisi. Pengendalian atas pihak yang diakuisisi mungkin diperoleh dengan berbagai cara, seperti dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lainnya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis, dengan menimbulkan liabilitas atau kewajiban, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan atau tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Pihak pengakuisisi setelah kombinasi bisnis disebut induk, yang berkewajiban menyusun laporan konsolidasi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Pada umumnya, pihak pengakuisisi diidentifikasi sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau memiliki liabilitas sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya, atau memiliki liabilitas atas kombinasi bisnis. Kas atau aset lainnya akan diberikan atau dialihkan liabilitas kepada pemilik atau pengendali entitas target sebelumnya. Jika terjadi hal semacam itu, PSAK 22 revisi 2010 memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan nama perusahaan pengakuisisi, yakni ukuran pihak pengakuisisi dengan menyatakan laba, aset atau pendapatan lebih besar dari entitas target. Jika kombinasi bisnis melibatkan lebih dari dua pihak, maka pengakuisisi biasanya merupakan pihak yang berinisiatif melakukan kombinasi bisnis dan ukurannya lebih besar dari pihak dalam kombinasi bisnis. Entitas baru yang dibentuk sebagai hasil dari kombinasi bisnis tidak selalu merupakan pihak pengakuisisi. Jika entitas baru dibentuk untuk menerbitkan kepentingan ekuitas dalam rangka kombinasi bisnis, maka salah satu entitas yang bergabung merupakan pihak pengakuisisi dengan melihat ukuran dan faktor lainnya. Jika kombinasi bisnis mengakibatkan manajemen suatu perusahaan mendominasi penentuan anggota manajemen perusahaan yang bergabung, maka perusahaan yang dominan tersebut adalah perusahaan pengakuisisi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kombinasi bisnis yang dilakukan dengan penerbitan ekuitas, pihak pengakuisisi umumnya merupakan pihak yang menerbitkan ekuitas. Pengecualian terjadi dalam reverse acquisition, di mana pihak yang secara hukum diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi tapi berdasarkan substansi akuntansi diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi. Materi selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Standar akuntansi keuangan merupakan regulasi resmi di Indonesia untuk bidang akuntansi. Sementara itu, PSAK 22 merupakan bagian dari prinsip akuntansi yang mengatur kombinasi bisnis. Dalam praktiknya, PSAK tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan aturan-aturan pemerintah lainnya yang mengatur masalah kombinasi bisnis seperti aturan Bapepam, aturan yang dikeluarkan Departemen Keuangan, aturan pajak, dan lainnya. Karena itu, PSAK dan aturan-aturan pemerintah lainnya harus harmonis agar bersinergi dalam
mengefektifkan tujuan yang dimaksud. Perubahan atau revisi PSAK juga tidak harus bertentangan dengan aturan lainnya yang telah ada. Bila perlu, perubahan regulasi akuntansi dilakukan seiring dengan perubahan regulasi lainnya kurang bersinergi. UU Nomor 40 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 11 misalnya, yang mengatur masalah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, mendefinisikan pengambil alihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Revisi PSAK 22 tahun 2010 terjadi kurang harmonis dengan UU Nomor 40 tahun 2007 dan dapat menimbulkan kebingungan interpretasi atas kedua aturan tersebut. Pengertian kombinasi bisnis menurut PSAK 22 revisi 2010 dan pengambil alihan menurut UU Nomor 4 tahun 2007 memiliki perbedaan, antara lain karena UU Nomor 4 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengambil alihan hanya berlaku untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas, sedangkan kombinasi bisnis yang dimaksud dalam PSAK 22 tidak hanya berlaku bagi entitas yang berbentuk perseroan terbatas saja. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.